Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu ucapkan kepada kalian yang sudah bergabung dalam pembelajaran matematika kita di pertemuan kali ini. Di pertemuan kali ini Ibu tidak melakukan pembelajaran secara live menggunakan Google Meet, melainkan menggunakan video pembelajaran yang sudah Ibu rekam. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi kelanjutan dari bab 1 tentang pola bilangan, part yang ketiga yaitu tentang barisan dan deret geometri ya. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang barisan dan deret aritmetika ya, di mana barisan dan deret aritmetika itu yang memiliki ciri khas memiliki apa yang sama? Selisih atau beda yang sama. Nah, selanjutnya itu ada istilah barisan dan deret geometri. Nah, itu yang akan kita pelajari untuk hari ini. Yang pertama akan kita pelajari apakah itu yang dimaksud dengan barisan geometri. Oke, apa yang dimaksud dengan barisan geometri? Nah, barisan geometri itu adalah sejumlah pola bilangan atau sejumlah bilangan yang membentuk pola di mana rasio antar sukunya itu selalu sama. Nah, rasio itu apa? Kalau kemarin di aritmetika ada istilah beda atau selisih. Nah, kalau di geometri ini ada istilah rasio. Jadi rasio itu adalah hasil bagi. Nah, jadi yang dimaksud dengan rasio itu adalah hasil bagi dari. Jadi rasio itu apa? Rasio itu adalah hasil bagi suatu suku dengan suku sebelumnya, nak ya. Hasil bagi suatu suku dengan suku sebelumnya. Nah, jadi kalau kemarin itu selisih, kalau selisih itu adalah hasil pengurangan, nah kalau rasio ini adalah hasil bagi atau pembagian dari suatu suku dengan suku sebelumnya. Nah, di mana rasio atau hasil baginya itu harus selalu sama, maka itu disebut barisan geometri. Nah, bagaimana nih kalau ada contoh barisan pola bilangan 3, 6, 12, dan 24? Apakah dia termasuk barisan geometri? Kita cek ya. Kita bisa cek dengan mengecek rasionya. Rasio itu tadi seperti yang Ibu bilang, itu adalah hasil bagi suatu suku dengan suku sebelumnya. Nah, jadi misalnya kita bagi 6. 6 dibagi dengan suku sebelumnya. Suku sebelumnya 6 kan 3 ya. Nah, jadi 6 dibagi 3. Hasilnya berapa, nak? 2. Maka rasionya adalah 2. Sekarang kita cek lagi. Kalau 12 dibagi 6, nah kalau kamu hitung 12 dibagi 6, hasilnya berapa? 2 juga. Ternyata kalau 12 dibagi 2, 2 juga. Ternyata rasionya sama enggak? Sama. Jadi rasionya selalu sama. Nih, kalau rasionya selalu sama, maka ini benar termasuk barisan geometri. Seperti itu ya. Jadi cirinya rasio atau perbandingannya pasti selalu sama. Nah, lanjut kita cek barisan yang kedua. 80, 40, 20, 10, dan seterusnya. Kita cek ya rasionya, apakah dia sama perbandingannya. Kita cek dulu, 40 dibagi suku sebelumnya. 40 dibagi 80, hasilnya bukan 2 ya, tapi 1/2. Nah, kita cek lagi. Kalau 20 dibagi suku sebelumnya, 20 dibagi 40. Oh, ternyata hasilnya 1/2 juga, Bu. 10 dibagi 20 juga 1/2. Maka rasionya sama enggak? Sama. Kalau rasionya selalu sama, maka dia benar termasuk barisan geometri. Seperti itu ciri dari sebuah barisan geometri. Gampang ya? Nah, sekarang lanjut. Kemudian ada beberapa istilah pada barisan geometri. Sama ini ya. Ini masih kurang lebih sama seperti pada barisan aritmetika kemarin. Jadi ada istilah suku pertama yang kemarin kita tahu bisa dituliskan dengan lambang U1 atau boleh ditulis dengan huruf A ya, nak ya. Jadi suku pertama itu boleh ditulis dengan U1 atau boleh ditulis dengan huruf A. Nah, kemudian suatu suku, hasil bagi suatu suku dengan suku sebelumnya itu disebut rasio yang tadi dijelaskan ya. Jadi rasio itu apa? Rasio itu adalah suatu suku dibagi suku sebelumnya.
Nah, kemudian ada istilah suku ke N. Nah, suku ke N dilambangkan dengan UN ya. Jadi suku ke N lambangnya UN. Nah, bagaimana cara menentukan istilah-istilahnya? Coba kita lihat ya dari barisan yang pertama, 3, 6, 12, 24, dan seterusnya. Coba dari barisan ini, coba kalian tentukan A-nya berapa atau suku pertamanya. Masih ingat nggak suku pertama? U1 atau A-nya berapa, nak? Iya, suku pertamanya adalah 3, benar. Kemudian kita tentukan rasio atau R. Nah, bagaimana cara menentukan rasio? Bagikan suatu suku dengan suku sebelumnya. Nah, bagikan ya, 6 misalnya 6 dibagi 3. Hasilnya berapa, nak? 2. Boleh nggak, Bu, kalau 24 dibagi 12? Boleh, 24 bagi 12 juga hasilnya sama ya, hasilnya dapat 2 gitu. Nah, kalau misalnya kita mau cari suku ke N, misalnya Ibu mau tanya suku ketiga, lambangnya apa? U3. Coba kalau Ibu tanya U3-nya berapa, nak? Suku ke-1, suku kedua, suku ketiga, maka suku ketiganya adalah 12. Seperti itu. Gampang ya? Masih kurang lebih sama dengan yang aritmetika kemarin. Nih, kalau barisan geometri selanjutnya 80, 40, 20, 10, dan seterusnya. A-nya berapa ini, nak? Suku pertama. Ya, 80. Kemudian rasio. Rasio itu hasil bagi suatu suku dengan suku sebelumnya. 40 dibagi 80. Nah, berapa hasilnya rasionya? Bukan 2 ya, tapi 1/2. Jadi harus suku setelah dibagi sebelum ya. Misalnya 10 dibagi 20, hasilnya juga 1/2. Kalau Ibu tanya U4-nya berapa, nak? Suku keempat. Suku keempatnya adalah 10, seperti itu. Dan mengerti ya istilah dari suku pertama, rasio, dan suku ke N. Oke, kalau sudah paham, kita lanjut. Nah, bagaimana cara menentukan suku ke N dari sebuah barisan geometri? Nah, bagaimana caranya menentukan suku ke N pada sebuah barisan geometri? Nah, kemarin di aritmetika juga ada rumusnya ya, rumus UN, menentukan suku ke N. Nah, di geometri juga ada rumus khusus. Rumus untuk menentukan suku ke N alias UN itu adalah A dikali R berpangkat N kurang 1. Jadi kalau ada, di sini kan tertulisnya AR ya. AR itu maksudnya A dikali R ya. Jadi maksudnya itu dikali. Jadi A dikali R pangkat N kurang 1. Dimana tadi kalian sudah tahu bahwa A itu apa, nak? A itu suku pertama. Kemudian R itu adalah rasio. N itu adalah suku keberapa yang ditanyakan. Nah, supaya lebih gampang, supaya lebih mudah, kita coba ke contoh ini ya. Coba tentukan suku ke-12. Kalau dia bilang suku ke-12, berarti N-nya adalah 12, nak. Kemudian kita cari dulu A-nya. A itu adalah suku pertama. Kita lihat dari sini suku pertamanya berapa? 3. Kemudian kita cari rasionya. Rasionya bagikan suku dengan suku sebelumnya. Tadi udah dihitung ya, 6 bagi 3 hasilnya 2. Rasionya sudah ada, suku pertama ada, yang ditanya adalah suku ke-12. Berarti U12 karena N-nya 12 yang ditanya ya. Masukkan ke rumus A dikali R pangkat N kurang 1. Maka A-nya adalah 3 dikali R-nya rasionya tadi 2 berpangkat N-nya tadi 12 dikurang 1. Nah, seperti itu. Jadi kalian harus teliti memasukkan ke rumus ya. A-nya berapa, rasionya berapa, N-nya berapa. Berarti 3 dikali, jangan lupa, ini pangkatnya dulu dihitung. Jangan dikali dengan 3 langsung ya. 2 pangkat, 12 kurang 1 itu 11. 2 pangkat 11. Maka hasilnya adalah 3 dikali 2 pangkat 11. Wah, banyak juga ya. Nah, kalau dihitung 2 pangkat 11 itu hasilnya 2048. Nah, 3 dikali 2048 itu hasilnya adalah 6144. Maka suku ke-12 dari barisan bilangan ini adalah 6144. Seperti itu cara menentukan suku ke N pada barisan geometri. Nah, contoh yang kedua, sama ya, kita cari dulu A-nya. Alias suku pertama, yaitu 8.
Rasionya berapa tadi? 40 bagi 80 tadi sudah dapat kita 1/2. Nah, N-nya berapa? Yang ditanya adalah N-nya 12. Jadi yang ditanya U12. Masukkan ke rumus. A-nya 80 dikali rasionya 1/2 berpangkat 12 dikurang 1 ya. Nah, maka hasilnya 80 dikali 1/2 pangkat 11. Nah, kelihatannya susah ya. Terus 1/2 pangkat 11, tapi enggak juga. Kan kita udah hitung tadi. Nah, jadi gini nak. 1 pangkat 11 kan 1 tetap. 2 pangkat 11 kan tadi udah hitung ya. Ini 2 pangkat 11. 2048. Nah, hasilnya ini bisa nggak dicoret 80 sama 2048? Oh, nggak bisa. Tapi bisa sama-sama dibagi. Disederhanakan ya. Nah, kalau mau disederhanakan, masing-masing itu bisa kita bagi 16. Jadi 80 dibagi 16 ya. Dibagi 16 itu hasilnya 5. Ini juga dibagi 16 hasilnya 128. Maka hasil akhirnya atau bentuk yang paling sederhana hasilnya adalah kalikan atas kali atas, bawah kali bawah ya. 5 kali 1, 5/128. Sudah, sampai di sini saja jawabannya. 5/128. Seperti itu cara menghitung suku ke N dari sebuah barisan geometri. Semoga bisa dipahami ya. Bisa, tidak terlalu susah, asal teliti ya. Kemudian sama juga seperti barisan aritmetik, selain barisan juga ada istilah apa nak? Ada istilah deret. Iya benar. Jadi selain barisan ada istilah deret kemarin ya. Siapa yang masih ingat apa perbedaannya barisan dengan deret? Ya benar. Jadi deret itu adalah penjumlahan dari seluruh suku-suku pada suatu barisan geometri. Jadi deret itu berupa jumlah. Sedangkan barisan kemarin kan tidak ya. Jadi bedanya di situ. Nah misalnya nih ada barisan tadi ya 3, 6, 12, 24 barisannya. Nah kalau mau dicari deretnya, maka itu dilambangkan dengan tanda tambah. 3 ditambah 6, tambah 12, tambah 24, ditambah dan seterusnya. Karena deret itu adalah penjumlahan ya, jadi penjumlahan dari semua suku. Nah, jumlah N suku pertama itu dilambangkan dengan SN, sama seperti pada barisan dan deret aritmetika kemarin ya. Nah, jadi kalau misalnya dari deret ini, kalau Ibu mau tanya S3 ya berarti jumlah 3 suku pertama pada deret ini. Berarti 3 suku pertama yang mana? 3 ditambah 6 ditambah 12. 3 suku aja ya, kalian jumlahin. 3 tambah 6, 9, tambah 12 itu 21. Maka S3 adalah 21, seperti itu. Nah, kalau barisannya 80, 40, 20, 10. Kalau dituliskan dalam deret, maka dilambangkan dengan 80 tambah 40 tambah 20 tambah 10 tambah dan seterusnya ya. Kalau misalnya dari deret ini Ibu mau tanya jumlah 4 suku pertama atau S4, itu tinggal kalian jumlahin 4 suku pertama. 80 ditambah 40 tambah 20 tambah 10. Berapa tuh hasilnya? 150 ya. Ya, seperti itu cara menentukan deret. Jadi deret itu adalah penjumlahan dari seluruh suku pada barisan geometri. Bisa dipahami ya perbedaan antara barisan dengan deret. Kalau barisan itu pola bilangannya, tapi kalau deret itu adalah jumlah dari seluruh suku pada suatu barisan. Nah, masih sama seperti yang aritmetik juga, selain ada rumus menentukan suku ke N, pasti juga ada rumus untuk menentukan deret. Iya, ada rumus untuk menentukan deret dari geometri. Deret geometri. Nah, ada 2 rumus juga, sama seperti kemarin ya. Nah, jadi yang rumus yang pertama, rumus SN sama dengan A dikali R berpangkat N, baru dikurang 1 per R kurang 1. Atau rumus yang kedua, SN sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Nah, kok ada 2 sih Bu rumusnya? Terus kita pakai yang mana? Nggak usah bingung. Jadi ini memang
diberikan dua rumus dan penggunaannya disesuaikan dengan yang diketahui ya, Nak ya. Jadi kalau yang pertama, rumus yang pertama itu digunakan jika rasionya R-nya itu lebih dari 1 atau rasionya kurang dari negatif 1. Nah, sedangkan rumus yang kedua itu digunakan jika rasionya terletak antara negatif 1 sampai 1. Nah, nggak usah bingung kalian. Kalau bingung dengan lambang-lambang ini, kasih contoh ya. Misalnya ternyata rasionya 2. 2 itu kan lebih dari 1 ya. Nah, kalau 2 rasionya berarti dia pakai rumus yang mana? Yang pertama gitu. Nah, kalau misalnya rasionya ternyata negatif 3, Bu. Negatif 3 kan lebih dari negatif 1 ya. Salah. Iya, kurang dari maksud Ibu ya. Kalau negatif 3 kan kurang dari negatif 1, Bu. Iya benar, berarti dia menggunakan rumus yang pertama atau kedua? Yang pertama, gitu. Nah, kalau misalnya dia rasionya ternyata pecahan, yang kayak tadi, 1/2. Nah, 1/2 itu kan kurang dari 1, lebih dari min setengah ya. Iya, kan dia 1/2 itu 0,5 ya, dia kurang dari 1. Maka dia masuk di rumus yang kedua. Seperti itu. Jadi intinya, kalau rasionya pecahan, itu biasanya pasti pakai rumus yang kedua. Tapi kalau rasionya bilangan bulat, itu biasanya pakai rumus yang pertama. Gitu aja cara gampangnya supaya nggak bingung ya. Nah, kita contoh kerjakan nih, tentukan jumlah 10 suku pertama dari barisan yang sudah diketahui. Yang ditanya, UN atau SN. Nah, kalau Ibu kan sudah pernah bilang di pertemuan sebelumnya ya, clue-nya ada di kata jumlah. Kalau yang ditanya jumlah, pasti yang ditanya adalah S, bukan U ya. S berapa? S10, itu yang ditanya. Yang diketahui apa? Diketahui A-nya berapa? A pasti ada dong. A-nya suku pertama, 3. Kemudian rasionya berapa tadi, Nak? 6 dibagi 3, hasilnya rasionya 2. Nah, kalau sudah, tinggal kita masukkan ke rumus SN. Nah, kalau rasionya 2, pakai rumus pertama atau kedua? Iya, rumus yang pertama. Berarti yang ditanya S10 ya, kita langsung aja. S10 sama dengan A dikali, berarti A-nya 3, dikali R pangkat N. Rasionya 2, pangkat N-nya 10, dikurang 1. Per R dikurang 1, rasionya 2 dikurang 1. Maka hasilnya adalah 3 dikali 2 pangkat 10 tadi berapa? 2 pangkat 10 tadi, kalau dihitung 2 pangkat 10 itu 1024 ya, boleh kamu hitung. Dikurang 1 per 2 kurang 1 ternyata 1. 3, kalau per 1 ini nanti habis ya. Maka tinggal kamu hitung 3 dikali 1024 dikurang 1 kan 1023 ya. Maka hasilnya 3 dikali 1023, dapatnya 3069. Ya, seperti itu. Nah, jadi hitungannya sih terlihat agak lebih ribet daripada yang aritmetik, tapi kalau kalian sering berlatih itu pasti bisa dan hanya butuh ketelitian dalam menghitung ya. Ya, seperti itu cara menentukan jumlah n suku pertama pada deret geometri. Bisa menggunakan rumus pertama atau rumus kedua. Bisa ya? Ibu akan berikan lagi satu contoh yang menggunakan rumus yang kedua. Oke, sebentar ya. Oke. Nah, kita lanjut ya. Nah, misalkan ada contoh barisan, Ibu berikan barisannya 8, 4, 2, 1, dan seterusnya. Nah, coba kita diminta tentukan jumlah 5 suku pertama. Nah, kalau ada soal seperti ini kan dia nggak bilang kalau ini adalah barisan geometri. Silakan kalian cek dulu rasionya. Apakah rasionya sama? Oh, rasionya 4/8 berapa?
4 bagi 8, 1/2, Bu. Benar, 1/2. Kalau 2 dibagi 4, oh 1/2 juga. 1 bagi 2, 1/2 juga. Oh berarti benar, ini termasuk barisan geometri. Nah yang ditanya barisan atau deret, U atau S. Nah karena ada clue kata-kata jumlah, pasti yang ditanya S. Jadi yang ditanya S berapa? S 5 ya. Oke, rasionya udah ada. Suku pertamanya berapa, Nak? Suku pertamanya adalah 8. Nah, rasionya berapa? Karena rasionya 1/2 alias pecahan, kita menggunakan tadi rumus pertama atau kedua? Ya, benar. Kali ini kita menggunakan rumus yang kedua. Nah, rumusnya adalah, coba dilihat lagi catatannya tadi ya. A dikali, jadi rumusnya tadi apa? Sn sama dengan A dikali 1 dikurang rasio pangkat N per 1 dikurang R gitu ya, rumusnya yang kedua tadi. Boleh dilihat lagi catatannya. Nah, berarti kalau S5, masukin A-nya. A-nya 8 dikali 1 dikurang rasionya 1/2. Pangkat 5 per 1 dikurang 1/2. Nah, berarti 8 dikali 1 dikurang 1/2 pangkat 5 itu berapa? 1 pangkat 5 itu 1, terus 2 pangkat 5 itu 32. Berarti 1/32 ya. Per 1 kurang 1/2 itu kan setengah ya. Nah, kemudian ini bisa kita coret. 8 dibagi setengah berapa? Bukan 4 ya. Itu kan dibalik ya, berarti 8 kali 2, jadinya 16. Maka hasilnya nanti menjadi 16 dikali 1 dikurang 1/32. Nah, kalau sudah gini kita kerjakan dulu yang dalam kurung ya. Tambahkan penyebut per 32. 32 dibagi 1 dikali 1 kan 32 ya. Kurang ini tetap 1. Nah, maka hasilnya 16 dikali 32 kurang 1, 31/32. Nah, kalau begini 16 sama 32-nya bisa dicoret nggak? Bisa. 16 kita coret sama 32. Berapa ya? Di sini 1, di sini 2. Maka hasilnya adalah 31/2 ya. Oke. Bisa disederhanakan? Tidak bisa. Kalau sudah tidak bisa disederhanakan, maka hasilnya cukup sampai di 31/2. Nah, seperti itu cara penggunaan rumus deret geometri. Jadi ada 2 jenis rumus. Rumus yang pertama digunakan jika rasionya tadi bilangan bulat ya, bilangan bulat positif atau negatif. Nah, rumus yang kedua digunakan jika rasionya berupa pecahan. Nah, jadi Ibu rasa cukup sampai di sini pertemuan kali ini yang kita bahas tadi tentang barisan dan deret geometri. Jadi kita sudah belajar tentang apa itu barisan geometri, yaitu barisan yang memiliki rasio yang sama setiap sukunya. Rasio itu adalah perbandingan antara suatu suku dengan suku sebelumnya. Kemudian untuk menentukan rumus suku KN-nya sudah ada tadi rumusnya A dikali R berpangkat N dikurang 1. Kemudian untuk menentukan deret geometri atau penjumlahan dari seluruh suku-suku geometri itu menggunakan rumus SN. SN-nya ada 2 tadi ya. Boleh sambil diingat-ingat dan dihafalkan lagi rumusnya untuk mempermudah kalian mengerjakan latihan soalnya ya. Nanti silahkan dikerjakan latihan soalnya supaya bisa lebih paham dan jangan ditunda-tunda. Sekian, Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya di pertemuan kali ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan kita di selanjutnya di hari Senin. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Terima kasih. Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.